puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amen. 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 Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia dan saudara seiman di dalam Yesus Kristus yang mengikuti kebaktian online pada pagi ini 12 September 2021. Selamat beribadah kepada semua walau di mana Anda berada, baik di rumah sendiri masing-masing ataupun mungkin di hotel. Mari jemaat semua, kita sama-sama patuh kepada perintah kawalan SOP kerajaan untuk mematahkan rantaian jangkitan COVID-19 ini, serta kuat di dalam doa, mohon pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Jemaat sekalian dan saudara seiman, acara kebaktian pagi ini akan berjalan seperti biasa, dimulai dengan doa pembukaan, diikuti dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Silam Tibai. Moga lewat kebaktian pagi ini, jemaat semua akan dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Untuk memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur atas pimpinan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat datang kepadamu untuk berbakti dan menyembah Engkau dan mendengar sabda firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami mohon curahan berkat-Mu ke atas anak-anak-Mu yang mengambil bahagian dalam acara kebaktian pada pagi ini, baik ahli pujian dan penyembahan, dan juga hamba-Mu Pastor Silam yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya Engkau pakai sebagai alat saluran berkat-Mu untuk memberkati kami jemaat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Mohon Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang menghadapi masalah Engkau beri jalan penyelesaian. Anak-anak kami yang bersekolah, mohon Engkau beri mereka semangat rajin dan juga penuhi dengan berkat dan hikmat agar semuanya maju dan berjaya di dalam pelajaran mereka. Tuhan, terus lindungi kami, jemaat-Mu, dari segala masalah hidup dan dari jangkitan virus COVID-19. Doa kami untuk jemaat yang menjadi mangsa COVID-19, baik yang di pusat karantin ataupun di rumah sendiri. Tuhan, Engkau lawati mereka semua. Beri semangat dan kesembuhan total
untuk semua mereka. Biar kami jalani hidup ini dengan penuh rasa yakin dan rasa selamat dan damai di hati, serta sukacita surgawi menyertai kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa dan seterusnya saya serahkan kepada yang memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang, kami tetap aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kami tetap aman dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, benar Tuhan. Haleluya, Engkaulah pelindungan kami Tuhan, menara kekuatan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Yesus bersama dengan kami. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang berduka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang memerlukan. Kasih Tuhan Yesus, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu.
Salam dan selamat bertemu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini sekali lagi kita berjumpa secara online untuk ibadah kita. Maka dengan itu, mari kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan fokus hanya tertuju pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu petikan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 hingga yang ke-11. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, jemaat Tuhan yang dikasihi, berdasarkan daripada pembacaan kita tahu bahwa Rasul Petrus dalam upayanya menolong gereja untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah menghadapi penderitaan serta tetap menjadi berkat di tangan Tuhan. Maka Rasul Petrus secara khusus mengambil peluang memberikan nasihat kepada mereka untuk mempertahankan hidup Kristen mereka yang benar di tengah tantangan dunia ketika itu. Untuk memberi nasihat kepada mereka untuk menghadapi tantangan dunia yang dihadapi oleh mereka. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi ketika itu. Jadi, orang-orang percaya mengalami tekanan dari luar, seperti penganiayaan. Mereka menghadapi penyiksaan, mereka dibunuh. Mereka diburu oleh pihak-pihak yang tidak berkenan. Mereka diburu, mereka dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mereka mengalami tekanan-tekanan yang cukup berat. Mereka mengalami suatu penderitaan, suatu penyiksaan yang cukup berat yang mereka hadapi dari luar. Dalam masa yang sama, orang-orang percaya juga mengalami tekanan dari dalam, yaitu di tengah-tengah umat sendiri, yang mana masih ada orang yang hidup dengan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hal ini membuat banyak orang menjadi panik. Hal ini banyak membuat orang semakin takut, stres, bimbang, risau, dan tidak lagi dapat hidup dengan tenang. Oleh sebab itu, Rasul Petrus menegaskan melalui pembacaan yang kita baca tadi, bahwa segala sesuatu sudah dekat dan menjelang kesudahan segala sesuatu ataupun menjelang kesudahan semuanya ini akan ada banyak peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang tidak menyenangkan akan terjadi. Namun Rasul Petrus katakan bahwa hiduplah dengan tenang. Jadi berdasarkan daripada pembacaan kita sebentar tadi, saya akan mengangkat satu tema untuk kita berdasarkan pembacaan adalah sikap orang Kristen pada masa yang sukar ini. Apakah sikap orang Kristen, apakah sikap yang perlu ada pada kita di saat kita menghadapi suatu tekanan, di saat kita menghadapi suatu tekanan hidup yang sangat luar biasa pada masa yang sukar ini. Oleh kerana itu,
Rasul Petrus memberikan beberapa nasihat bagaimana seharusnya sikap kita pada masa yang sukar ini. Kita akan belajar ada beberapa perkara sikap yang perlu ada pada kita selaku orang yang percaya. Yang pertama adalah di dalam ayat 7, dapat menguasai diri dan berdoa. Kuasailah diri dan jadilah tenang. Kuasai diri adalah dampak dari hidup baru sebagai manusia baru yang diperbaharui di dalam roh dan juga di dalam pikiran kita. Dengan menguasai diri, maka menjadi hidup berarti sesuai rupa dan gambar Allah yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti pembacaan kita sebentar tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Jika kita tidak dapat menguasai diri, maka hati kita akan mudah terseret untuk mengikuti hal-hal yang tidak berguna ataupun hal-hal duniawi. Maka ketika kita mengikuti hal-hal yang tidak berguna, maka kita tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingat, di dalam doalah kita akan menemukan ketenangan, keterangan yang sangat kita perlukan. Di dalam doalah kita akan mendapat aliran damai sejahtera yang membuat kita tetap bersukacita dan mampu bertahan di hari-hari yang sukar ini. Di dalam Kolose 4 ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tuhan tahu segala yang kita perlukan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Lalu, mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena Tuhan ingin supaya kita tetap ada persekutuan, supaya kita tetap memiliki hubungan pribadi bersama dengannya. Tuhan ingin supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi, saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi, suatu hubungan dapat hancur hanya karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat daripada disiplin rohani kita. Salah satunya adalah dengan berdoa. Tetap memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini merupakan hal pertama yang kita belajar, sikap yang perlu ada pada kita. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita pada masa yang sukar ini. Kita akan belajar di dalam ayat yang ke-8 dan juga yang ke-9. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Pada bahagian ini dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-8. Kasih harus tetap menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Semua orang layak kita kasihi, sekalipun dia adalah orang yang selalu menyakiti atau memusuhi kita. Ingat, saudara, kasihnya yang besar melayakkan kita menerima pengampunan yang sempurna di dalam Yesus Kristus
kita. Jadi ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu berarti kita harus belajar untuk mengasihi semua orang. Melalui kasih kita dapat dimampukan. Melalui kasih kita dimampukan untuk hidup damai dengan semua orang pada masa ini. Jadi selanjutnya Rasul Petrus mengatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, di dalam ayat yang ke-9 itu. Dan ayat ini hadir mengikuti ayat yang sebelumnya yang berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, gambaran bahwa ada keterkaitan antara iman kita dan perbuatan kita, di mana lewat daripada perbuatan itu iman menjadi sempurna. Salah satunya tergambar jelas dari ayat ini, melayani sesama sesuai dengan karunia yang telah diperolehi. Ingat bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan juga Raja segala raja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Apatah lagi kita yang adalah hambanya. Seharusnya kita melayani sesuai dengan panggilan tiap-tiap orang, sesuai dengan talenta yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Di dalam Roma 12 ayat 13, Paulus pun menyeru hal yang sama. Dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita miliki sikap murah hati yang siap memberi bantuan atau tumpangan sejauh mana yang mampu kita berikan kepada saudara-saudari kita yang memerlukan. Tidak kira siapapun mereka, marilah kita beri tumpangan, marilah kita bantu mereka dengan apa yang ada pada kita. Itu hal yang kedua yang perlu kita belajar, sikap yang perlu kita ada. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita pada masa yang sukar ini? Apa hal yang seterusnya yang perlu ada? Yang perlu kita lakukan adalah yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Sebab salah satu tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah ataupun Yesus itu sendiri. Di dalam ayat 10 dan juga 11. Dalam ayat ini, Petrus juga memberikan beberapa contoh nyata yang dapat kita lakukan. Layanilah Tuhan serta sesama sesuai dengan karunia yang kita miliki. Meskipun berat beban hidup kita, banyak masalah, persoalan, pergumulan hidup, namun kerajaan Allah itu terus dikembangkan, terus disebarluaskan dengan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dengan cara setia melayani Dia dan di dalam pekerjaannya. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita melayani, hendaklah kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Layanilah Tuhan dengan anugerah daripada Allah itu sendiri. Petrus ingin agar orang-orang yang percaya memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan. Melayani sudah seharusnya menjadi ciri dan gaya hidup orang yang percaya, dimanapun mereka berada, dimanapun kita berada. Kita harus melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan talenta kita, atau dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun talenta yang kita miliki pada hari ini, kita harus pergunakan talenta tersebut dengan kerendahan hati kita. Orang yang memiliki karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melayani, kita juga melayani di dalam anugerah. Karena tidak mungkin orang dapat melayani tanpa anugerah Allah yang memampukan orang tersebut. Jemaat Tuhan, oleh karena itu,
inti dari segala pelayanan kita dan juga inti dari segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita adalah untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebagai kesimpulan untuk kita pada hari ini, sikap hidup kita selaku orang yang percaya adalah marilah kita dapat menguasai diri dan tetap berdoa di dalam apapun situasi yang kita alami. Marilah kita saling mengasihi satu antara dengan yang lain. Layanilah sesuai dengan bakat talenta yang kita miliki. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, sebab salah satu tujuan kita diciptakan adalah untuk kemuliaan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakannya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu pada hari ini. Bagaimana sikap kami yang seharusnya yang kami lakukan, sikap kami pada masa-masa yang sukar ini. Kami telah belajar daripada firman-Mu supaya kami dapat menguasai diri kami dan tetap berdoa dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain dan tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang singkat yang kami dengar pada pagi ini, pada hari ini, biarlah ianya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan kami dalam kami menghadapi saat-saat yang sukar ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan sungguh luar biasa. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada dengan berkat daripada Allah sendiri. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah, ku